Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hovifah dengan Prodi Sistem Informasi semester 2 kelas SI 205. Pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi kuliah Sistem Operasi dari sesi 7 sampai sesi 15 pada semester 2. Materi yang saya akan bahas meliputi deadlock, starvation, konsep proses, thread, manajemen memori, penjadwalan CPU, virtual machine, sinkronisasi proses, virtual memory, sampai pengamanan sistem operasi. Presentasi ini saya buat sebagai resume untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang sudah dipelajari. Tujuan presentasi ini ada 4. Pertama, merangkum materi sesi 7 sampai sesi 5. Kedua, menjelaskan konsep-konsep utama dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Ketiga, memberikan contoh penerapan konsep sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari maupun pada komputer. Dan yang terakhir, melihat hubungan antar materi karena sebenarnya proses thread, CPU, memori, sinkronisasi virtual memory, virtual machine, dan keamanan merupakan bagian yang saling berhubungan dalam cara kerja sebuah sistem operasi. Oke, secara garis besar, materi dimulai dari masalah yang dapat terjadi ketika beberapa proses saling berebut sumber daya, yaitu deadlock dan starvation. Sesi 8 merupakan UTS sehingga tidak ada materi baru yang dirangkum. Setelah itu masuk ke konsep proses dan thread, kemudian membahas bagaimana memori dan CPU dikelola. Sesi 12 juga membahas ragam sistem operasi dan praktik virtual machine pada hypervisor. Setelah itu kita membahas sinkronisasi proses, memori, virtual memory, dan terakhir pengamanan sistem operasi. Pada sesi 7, kita membahas perbedaan deadlock dan starvation. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang proses lainnya. Akibatnya, tidak ada proses yang bisa melanjutkan. Contoh sederhananya, proses A memegang resource 1, menunggu resource 2, sedangkan proses B memegang resource 2, menunggu resource 1. Keduanya menunggu selamanya, sementara starvation adalah kondisi ketika suatu proses terus-menerus tidak mendapatkan kesempatan menggunakan resource atau CPU karena selalu kalah prioritas. Perbedaannya, pada starvation, proses lain masih dapat berjalan, sedangkan pada deadlock terdapat kondisi yang saling menunggu yang membuat proses-proses tertentu tidak dapat maju. Solusinya antara lain pengaturan prioritas yang lebih adil, timeout, resource allocation yang tepat, dan algoritma penjadwalan yang menghindari kondisi saling menunggu. Oke. Sesi 8 merupakan ujian setengah semester. Sesi ini merupakan evaluasi, tidak ada materi baru yang perlu dirangkum secara khusus. Oke, pada sesi 9 itu masuk ke konsep proses. Masuk ke sesi 9 kita membahas konsep dan jenis proses. Hal pertama yang penting adalah membedakan program dan proses. Program adalah kumpulan instruksi yang tersimpan, sedangkan proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Sebuah proses memiliki beberapa state, misalnya new ketika baru dibuat, ready ketika menunggu CPU, running ketika sedang dijalankan, waiting ketika menunggu event atau resource, dan terminate ketika selesai. Sistem operasi menyimpan informasi proses dalam proses control block atau PCB. Di dalamnya terdapat informasi seperti proses ID, state proses, informasi scheduling, dan informasi resource. Dengan adanya manajemen proses, sistem operasi dapat menjalankan banyak
aplikasi seolah-olah berjalan bersamaan. Oke, untuk memahami proses dengan lebih mudah, kita bisa melihat siklus hidupnya. Ketika aplikasi dibuat, proses berada pada state new. Setelah siap dieksekusi, proses masuk ke ready dan menunggu CPU. Ketika scheduler memilih proses tersebut, statusnya menjadi running ketika proses membutuhkan input, membaca file, atau menunggu event tertentu. Proses dapat masuk ke waiting. Setelah event selesai, proses kembali ready jika seluruh instruksi sudah selesai. Proses masuk ke terminate. Siklus ini dikelola oleh sistem operasi supaya penggunaan CPU dan resource menjadi efisien. Pengenalan thread terdapat dipahami sebagai unit eksekusi yang lebih kecil di dalam sebuah proses. Satu proses dapat memiliki satu atau banyak thread. Thread dalam proses yang sama biasanya berbagai address space dan resource, tetapi masing-masing memiliki program counter, register, dan stack sendiri. Keuntungan menggunakan thread adalah pekerjaan dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien dibanding membuat banyak proses terpisah, contohnya pada browser. Pada pekerjaan yang untuk menampilkan antarmuka, memproses network, menjalankan JavaScript, dan melakukan rendering dengan multithreading, beberapa pekerjaan tersebut dapat ditangani secara bersamaan. Proses versus thread. Perbedaan utama proses dan thread adalah tingkat isolasi dan resource yang digunakan. Proses biasanya memiliki ruang alamat sendiri hingga lebih terisolasi. Thread berada di dalam sebuah proses sebagai resource dengan thread lain dalam proses yang sama, namun berbagai resource, pembuatan dan perpindahan thread cenderung lebih ringan. Namun, keuntungan ini juga menjadi resiko, jadi beberapa thread mengakses data bersama tanpa aturan sinkronisasi yang benar. Dapat terjadi race condition atau data menjadi tidak konsisten. Karena itu, pembahasan thread nantinya sangat berhubungan dengan sinkronisasi proses. Oke, sesi 11 membahas manajemen memori secara sederhana dan efisien. Memori atau RAM merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan saat program berjalan. Karena kapasitas RAM terbatas, sistem operasi harus mengatur siapa yang mendapatkan memori, beberapa banyak yang digunakan, dan kapan memori dapat dilepas kembali. Sistem operasi juga harus memberikan proteksi agar sebuah proses tidak sembarangan mengakses karena area memori memiliki proses lain. Jika manajemen memori buruk, komputer bisa mengalami pemborosan memori, konflik antar proses, atau bahkan crash. Dalam alokasi memori, terdapat proses pemberian ruang kepada program dan pengembalian ruang ketika sudah tidak digunakan. Masalah yang dapat muncul salah satunya adalah fragmentation atau fragmentasi, yaitu kondisi ketika ruang memori tersedia tetapi terpecah-pecah sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Selain efisiensi, proteksi juga penting agar proses tidak merusak data proses lain. Ketika membutuhkan memori lebih besar daripada RAM yang tersedia, sistem operasi dapat menggunakan konsep virtual memory yang akan kita bahas lebih detail pada sesi 14. Oke, sesi 12 membahas penjadwalan CPU. Karena CPU harus melayani banyak proses, sistem operasi membutuhkan scheduler untuk menentukan proses mana yang dapat giliran FCFS atau first come, first server, menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangan SJF, atau shortest job first, memilih
pekerjaan yang diperkirakan memiliki waktu eksekusi paling pendek. Priority scheduling memilih berdasarkan nilai prioritas, sedangkan round robin memberikan setiap proses jatah waktu atau time quantum secara bergiliran. Tidak ada algoritma yang selalu paling baik. Pemilihannya bergantung pada kebutuhan, misalnya throughput, response time, fairness, atau kebutuhan sistem interaktif. Selain CPU scheduling, di sesi 12 juga membahas ragam sistem operasi dan praktik visual mesin pada hypervisor. Sistem operasi desktop contohnya ada Windows, Mac OS, dan Linux. Pada perangkat mobile ada Android dan iOS. Untuk server ada Linux dan Windows Server yang banyak digunakan. Ada juga sistem operasi yang embed dan real-time yang dirancang untuk perangkat yang membutuhkan kebutuhan khusus. Virtual machine atau VM memungkinkan kita menjalankan sistem operasi gas di dalam sistem operasi host. Hypervisor menjadi lapisan untuk mengelola resource seperti CPU, memori, storage, dan network untuk virtual machine. Contohnya, kita dapat menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Linux dalam Windows. Oke, ketika dapat proses atau thread mengakses data yang sama secara bersamaan, dapat terjadi rest condition. Contohnya, dua thread membaca nilai saldo yang sama, lalu masing-masing melakukan perubahan sehingga akhirnya salah. Bagian kode yang mengakses resource bersamaan tersebut critical section. Kita membutuhkan mutual exclusion agar hanya satu thread pada waktu tertentu yang masuk ke critical section. Mekanismenya dapat menggunakan mutex, semaphore, atau monitor. Pada level yang lebih rendah, hardware juga menyediakan instruksi atomik atau mekanisme tertentu yang membantu sistem operasi membangun sinkronisasi yang aman. Pada sesi 14, kita membahas virtual memory. Konsep dasarnya adalah program menggunakan address space virtual. Sedangkan sistem operasi memetakan alamat tersebut ke memori fisik. Dengan virtual memory, program tidak harus seluruhnya berada di RAM pada waktu yang sama. Salah satu teknik umum yang digunakan adalah paging. Memori virtual dibagi menjadi page atau memori fisik yang dibagi menjadi frame. Ketika sebuah program membutuhkan page yang belum berada di RAM, terjadi page fault dan sistem operasi harus mengambil page tersebut dari penyimpanan. Virtual memory membuat penggunaan memori lebih fleksibel, memungkinkan program yang besar berjalan, sehingga membantu isolasi antar proses. Namun, terlalu banyak page fault dapat menurunkan performa. Oke, tujuan keamanan dapat dirangkum dengan CAI thread, yaitu confidently atau kerahasiaan, integrity atau keutuhan data, dan availability yaitu ketersediaan sistem. Authentication digunakan untuk memastikan siapa pengguna, sedangkan authorization menentukan apa yang boleh dilakukan pengguna tersebut. Sistem operasi juga perlu diperbarui secara berkala karena patch dapat menutup kerentanan keamanan. Perlindungan dapat dilakukan berlapis, misalnya firewall, antivirus, atau endpoint protection, enkripsi backup, serta pengaturan hak akses. Jadi, keamanan bukan hanya memasang antivirus, tetapi merupakan kombinasi antara teknologi, konfigurasi, dan perilaku pengguna. Hubungan antar materi. Jika semua materi tadi dihubungkan,
Kita bisa melihat sistem operasi sebagai pengelola utama resource komputer. Proses dan thread menjadi unit pekerjaan. CPU scheduling menentukan siapa yang mendapatkan CPU. Memory management menyediakan ruang kerja untuk memproses. Lalu beberapa trees mengakses resource yang sama. Synchronization menjaga data agar tetap konsisten. Virtual memory membuat penggunaan memori lebih fleksibel. Kemudian security melindungi proses memori, data, dan resource dari akses yang tidak semestinya. Sementara deadlock dan starvation merupakan contoh masalah yang harus diantisipasi dalam pengelolaan resource dan scheduling. Oke, sebagai contoh sederhana ketika kita membuka browser, Microsoft Word, aplikasi lain secara bersamaan, sistem operasi harus mengelola banyak proses dan thread. CPU scheduling mengatur kapan masing-masing waktu CPU dan RAM menjadi tempat kerja aplikasi yang paling aktif. Jika RAM mulai penuh, virtual memory dapat membantu dengan memindahkan sebagian data yang tidak sedang aktif. Jika beberapa thread dalam aplikasi mengakses data yang sama, diperlukan sinkronisasi. Dan dari sisi keamanan, sistem operasi menggunakan login, permission, firewall, update, dan mekanisme lainnya untuk menjaga data serta resource. Jadi materi yang dipelajari sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Oke, sebagai kesimpulan, sistem operasi berperan sebagai pengelola resource komputer sekaligus penghubung antara hardware dan software. Dari sesi 7 sampai 15 kita belajar bahwa proses thread adalah bagian penting dalam eksekusi program. CPU dan memori harus dikelola secara efisien melalui scheduling dan memory management. Ketika proses berjalan bersamaan, sinkronisasi dibutuhkan agar tidak terjadi konflik. Virtual memory membantu mengatasi keterbatasan RAM dan memberikan address space yang lebih fleksibel. Terakhir, seluruh resource tersebut harus dilindungi melalui mekanisme keamanan sistem operasi. Dengan memahami hubungan antar konsep ini, kita dapat lebih memahami bagaimana komputer dapat dijalankan banyak pekerjaan secara bersamaan dan tetap terkontrol. Demikian presentasi resum materi sistem operasi dari sesi 7 sampai 15. Semoga rangkuman ini membantu memahami konsep-konsep utama yang sudah dipelajari, terutama hubungan antar proses, thread, CPU, memori, sinkronisasi, virtual memory, virtual machine, dan keamanan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.